Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang multiple factor teori oleh Thurston. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Ragil Della Febri. Saya Devi Mariani. Saya Melita Putri Wulansari. Saya Satriana Ayu Arini Putri. dan saya Heni Prima Widianingrum. Kita langsung saja ke teorinya. Multiple factor teori. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Louis Thurston pada tahun 1927 yang mempelajari hubungan kuantitatif antara stimulus dan respon yang diakibatkan oleh responden. Metode ini tergolong psikometri karena mengukur fenomena-fenomena yang berkaitan dengan psikologis. Analisis Thurston bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan setiap atribut satu dengan atribut yang lain dan urutan peringkat kepentingan atribut. Prinsip dasar metode Thurston adalah metode perbandingan perpasangan per-comparison pada seluruh kemungkinan pasangan atribut. Thurston memandang intelijensi bersifat multifaktor. Faktor yang membentuk intelijensi adalah faktor umum atau common factor, biasa disebut dengan C, dan faktor khusus, specific factor. Menurut Thurston, tidak ada faktor G seperti pada teori Spearman. Kemampuan umum bukan merupakan dari faktor G, melainkan kombinasi dari faktor C. Faktor C adalah kemampuan mental umum atau primary mental abilities yang merupakan kombinasi dari 7 faktor umum. Oleh karena itu, teori Thurston kadang dikenal sebagai teori kemampuan mental utama atau primary mental abilities theory. Thurston 1887 sampai 1955 menekankan intelijensi pada 7 kemampuan mental utama atau primary mental ability, yaitu 1. Verbal comprehension atau kemampuan dalam pemahaman bahasa atau kalimat. 2. Reasoning atau kemampuan berpikir logis. 3. Perceptual speed atau kemampuan dalam mendeteksi kesamaan atau perbedaan dari berbagai desain atau gambar. 4. Numerical ability, kemampuan berhitung. 5. Word fluency atau kemampuan berpikir tentang kosakata secara tepat. 6. Associative memory atau ingatan asosiatif. 7. Spatial visualization atau kemampuan dalam menekankan bentuk benda dalam posisi yang telah berubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang refleksi multiple factor teori. Yang pertama, perbedaan dua orang saat presentasi. Ketika presentasi, terdapat dua orang yang memiliki perbedaan. Yang pertama, dia unggul dalam verbal comprehension, di mana dia berbicara panjang tetapi dengan sedikit inti dari pembicaraan tersebut. Sedangkan orang kedua unggul dalam word fluency karena dia berbicara dengan sedikit kalimat tetapi langsung pada intinya. Refleksi yang kedua, seorang anak yang tidak tepat dalam mengembangkan potensi. Jadi ada seorang anak ketika melakukan tes intelijensi mendapat skor yang cukup tinggi. Namun orang tuanya tidak mempertimbangkan keunggulan dalam aspek apa anak tersebut, sehingga ia dimasukkan ke Olimpiade Matematika. Akan tetapi, anak tersebut justru merasa kesulitan karena ternyata aspek yang menonjol dari dirinya adalah aspek word fluency atau kelancaran menyusun kata menjadi kalimat, dan reasoning atau proses berpikir dengan alasan. Jadi anak tersebut ternyata pandai dalam hal berdebat. Sekian penjelasan kami tentang multiple factor teori. Kami menggunakan dua referensi berupa jurnal dari Diana Susana Mandar dan dari Purwanta. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.